Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumuddin, amma ba'du. Penonton setia channel Al-Aidrus Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki penghujung daripada bulan Ramadan. Dan menjadi kebiasaan atau bahkan adat daripada ahlu Hadramaut, mereka melakukan sholatul baro'ah di akhir bulan Ramadan, setelah sholat Jumat di akhir bulan Ramadan. Adapun apa itu sholat baro'ah? Sholat baro'ah adalah sholatul qadha khamsatu awqat, sholat qadha 5 waktu yang dilakukan di akhir bulan Ramadan, tepatnya di hari Jumat setelah melakukan sholatul Jum'ah. Adapun ulama Asy-Syafi'iyah dalam menghadapi atau dalam permasalahan ini, itu mereka memiliki dua pendapat. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan sholatul baro'ah, seperti halnya Imam Ibnu Hajar, seperti halnya Asy-Syaikh Zainuddin Al-Maribari, seperti halnya Asy-Syaikh Abdullah bin Umar ba Makhromah. Mereka adalah salah satu ulama yang tidak memperbolehkan sholatul baro'ah, dan masih banyak ulama lain yang tidak memperbolehkan sholatul baro'ah. Adapun ilat atau alasan kenapa mereka melarang sholatul baro'ah, alasan mereka adalah nanti banyak orang yang akan malas-malasan dalam melakukan sholat, karena banyak orang yang meyakini bahwa sholatul baro'ah tersebut bisa mengqadha sholat seumur hidup atau mengqadha sholat selama 1 tahun. Adapun keterangan-keterangan tersebut bisa kita cari dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Fathul Mu'in, dan Fatawa Ibnu Hajar, dan masih banyak kitab mutaakhirin yang lain yang membahas tentang sholat tersebut dan orang-orang yang mempermasalahkan sholatul baro'ah. Adapun kelompok kedua atau pendapat kedua, yaitu ulama yang memperbolehkan sholatul baro'ah. Dan di sini ada beberapa ulama Hadramaut dan ulama yang lain juga, seperti halnya Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Ada lagi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Ada lagi Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada lagi Syekh Syu'aib Abu Madyan Al-Maghribi. Mereka adalah ulama-ulama yang memperbolehkan sholatul baro'ah dilaksanakan. Akan tetapi mereka dalam memperbolehkan sholatul baro'ah tersebut bukan tanpa alasan. Mereka masih memiliki alasan dan memiliki syarat juga. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya melakukan sholatul baro'ah, yang pertama adalah adamu i'tiqadihi sihhatul hadis al-maudhu, tanpa meyakini bahwa hadis yang tersebar di akhir bulan Ramadan tersebut adalah hadis yang sahih. Akan tetapi hadis tersebut adalah hadis yang maudhu atau hadis yang palsu. Itu adalah syarat pertama. Adapun syarat yang kedua yaitu adamu i'tiqadihi, bahwa kita harus meyakini bahwa sholat tersebut adalah sholat yang anna sholata tukaffiru sholawatil madiyah. Kita harus meyakini bahwa sholat tersebut tidak bisa menggugurkan sholat-sholat qadha yang telah lalu. Adapun kita melakukan qadha 1 sholat, berarti yang kita qadha'i atau yang kita gugurkan adalah cuman hanya 1 sholat, bukan menggugurkan banyak sholat. Nah, itu 2 poin penting atau 2 syarat yang harus kita penuhi. Adapun ada tambahan, ada maklumat lain bahwa seperti yang kita ketahui bahwa al-asah indan Nawawi annal ami la madhabalah, bahwa orang yang awam tidak memiliki madhab. Famata wafaqa madhaban anil madhahib sahhat sholatuhu. Adapun orang awam ketika melakukan sholatul baro'ah, ketika dia meyakini bahwa sholatul baro'ah itu diperbolehkan dan yang dia lakukan cocok dengan salah satu daripada qaul ulama,
maka pendapat atau sholatnya disahkan. Karena sudah kita ketahui bahwa imam-imam yang kita sebutkan tadi, baik itu Syekh Abu Bakar bin Salim, baik itu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, adalah min ahlil istihad. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk beristihad dalam bidangnya, yaitu dalam masalah fikhiyah. Adapun kenapa Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim memilih waktu dilakukannya sholatul baro'ah di akhir Jumat pada bulan Ramadan. Kenapa beliau memilih hari itu dan di jam itu? Karena menurut beliau di akhir bulan Ramadan dan setelah sholat Jumat adalah waktu yang pas berkumpulnya manusia. Oleh sebab itu Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim memilih waktu tersebut untuk melakukan sholatul baro'ah atau sholat qadha 5 waktu. Adapun sebagai khatimah daripada kajian ini, yaitu ketika ada seseorang idza kana asy-syakhsu la yuridu fi'la hadhihi shalah aw la ya'taqiduha, ketika ada seorang yang tidak meyakini bahwa sholatul baro'ah itu diperbolehkan, fala haraja alaih wa huwa ghairu majburun 'alaiha, dan tidak masalah bagi orang tersebut, bagi orang yang tidak meyakini kewajiban atau diperbolehkannya sholatul baro'ah, karena sholatul baro'ah tidak diwajibkan dan tidak dipaksa semua orang untuk melakukannya. Bahkan walam yakul ahadun minal ulama bijawaziha atau biwujubiha, dan gak ada ulama satupun yang mengatakan bahwa sholatul baro'ah tersebut adalah sholat yang diwajibkan. Maka bagi seorang yang tidak meyakininya dan tidak ingin melakukannya, maka fala haraj alaih, maka tidak ada masalah baginya. Dan yang terakhir, ini ada nasihat daripada guru-guru kita bahwa la yambagi lil muslim antafuta hadhihi shalah, bahwa seyogianya tidak baik bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat ini. Kenapa? Fa innahu qalla an takhluwa sanatun kamilatun laisa fiha khalalun min sholatihi, karena sangat tidak mungkin bahwa seseorang tersebut dalam 1 tahun memiliki sholat yang tidak ada cacatnya. Pasti ada 1 atau 2 sholat yang pernah dia lakukan yang di situ ada cacatnya. Maka sebaiknya seorang untuk melakukan sholat ini atau sholat qadha akhir Jumat pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, penutup dari kami, semoga kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, karena nasihat atau kalam daripada guru kita, man lam yufar fi Ramadan falan yufarlah, barang siapa yang tidak diampuni pada bulan Ramadan, maka dia akan susah untuk diampuni pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Hadza minni wa lafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.